Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan dan tetap semangat untuk belajar. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan pada materi bab yang ke-9 dari kelas 11, yaitu tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan judul Dampak Gaya Hidup Modern. Kalau pada materi sebelumnya, keluargaku dalam gaya hidup modern, sekarang kita akan mempelajari tentang dampak dari gaya hidup modern. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami akan belajar melanjutkan pada materi berikut. Sebelumnya, kalau sebelumnya tentang keluargaku dalam gaya hidup modern, hari ini kita akan belajar tentang dampak dari gaya hidup modern. Berkati kami supaya kami diberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan untuk bisa memahami materi ini dengan baik, sehingga ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kami untuk kami bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih di dalam memutuskan segala sesuatu tentang dampak dari gaya hidup modern yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Mari kita lanjutkan kembali tentang dampak dari gaya hidup modern. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang keluargaku dalam gaya hidup modern, sekarang lebih dikhususkan akan dampak dari gaya hidup modern. Mengenal gaya hidup modern. Gaya hidup modern senantiasa selalu menampilkan sesuatu dengan cara atau pola masa kini. Jadi tiap tahun itu bisa berubah dan itu disesuaikan dengan pada masanya. Pada masa orang tua saya tentu berbeda dengan pada masa saya sekarang ini. Nah, ini yang disebut dengan gaya hidup modern, senantiasa yang selalu menampilkan pada kekinian. Ciri gaya hidup masyarakat modern yang pertama adalah terbuka terhadap inovasi. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, bertindak rasional daripada irasional. Yang keempat, menghargai prestasi. Yang kelima, bebas berpendapat. Dan yang keenam, menghargai harkat hidup orang lain. Bentuk gaya hidup modern. Gaya hidup modern memberikan ciri sendiri, membuka wawasan, mempengaruhi cara berpikir, serta pergaulan yang luas. Gaya hidup modern dapat menghilangkan nilai-nilai luhur yang pernah ada seperti gotong royong, peduli sosial, dan menciptakan masyarakat dengan prioritas berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa disadari, ketika kita masuk di dalam era modernisasi, maka sedikit demi sedikit nilai-nilai yang ada itu seperti gotong royong, peduli kepada sosial itu mulai tergerus, mulai ditinggalkan. Lebih cenderung kepada diri sendiri, lebih cenderung kepada memakai event organizer yang ada jika mengadakan suatu kegiatan. Biasanya di dalam masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia ini, gotong royong ini adalah satu ciri atau nilai-nilai luhur yang ada. Namun seiring berkembangnya zaman, maka tanpa disadari, lama-kelamaan nilai-nilai yang ada, yang pernah ada ini seperti gotong royong, peduli sosial, atau menciptakan masyarakat dengan prioritas berbeda dalam kehidupan sehari-hari, ini mulai berkurang dengan lebih memakai hal-hal yang lebih praktis, mudah, dan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, bentuk gaya hidup modern yang muncul adalah istilah new morality. Apa itu new morality? New morality adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya sikap moral yang baru, yang bertentangan dengan sikap moral yang selama ini dianut masyarakat. Hal ini bukan merupakan suatu kemajuan, tetapi merupakan suatu kemunduran dan kemerosotan moral. Pengikut paham ini membebaskan dari belenggu agama, etika, tradisi, dan adat, tetapi juga kemerdekaan dari disiplin. Maka manusia menuju kehancuran, kekosongan, dan kebinasaan moral. Pola hidup dari new morality yang pertama adalah seks bebas.
Dalam Kejadian 2 ayat 18 dijelaskan bahwa seksualitas adalah ciptaan Allah yang dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan sendiri, dan seks bukanlah dosa. Manusia telah merusak seks yang diberikan oleh Tuhan ketika melakukan hubungan seks di luar pernikahan dengan cara yang dikuasai oleh hawa nafsu. Hubungan seks di luar nikah adalah perzinahan. Etika Kristen menggolongkan cumbu rayu yang merangsang dorongan seksual adalah bagian dari perzinahan dan seks bebas. Dan seks bebas yang timbul dari dorongan seks yang tidak terkendali disebut percabulan. Rasul Paulus mengecam percabulan sebagai tindakan pelecehan seksual yang hanya didorong oleh hawa nafsu. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10, Efesus 5 ayat 3 sampai dengan 5. Percabulan termasuk perbuatan daging dan bertentangan dengan kehidupan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 19. Penyebab seks bebas di kalangan remaja disebabkan oleh yang pertama, kecelakaan atau tidak sengaja karena dikuasai hawa nafsu. Yang kedua, merasa diri sudah dewasa dan berhak menentukan sendiri. Yang ketiga, pergaulan yang salah dengan teman. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang arti dan fungsi seks. Yang kelima, pelarian karena kurang perhatian dari orang tua. Yang keenam, pengaruh media cetak dan elektronik. Yang ketujuh, melonggarnya nilai-nilai budaya, nilai agama, dan norma masyarakat akibat kurangnya pendidikan agama. Yang kedelapan, kurangnya pengawasan orang tua atau dewasa, baik di rumah atau di sekolah, atau tinggal jauh dari orang tua. Apa yang harus dilakukan remaja? Yang pertama, yaitu perhatikan dengan siapa Anda bergaul dan pilih pergaulan yang benar. Firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati dalam bergaul. Yang kedua, berkata tidak terhadap perilaku seks bebas demi masa depan. Yang ketiga, yaitu menjaga kesucian tubuh dan hidup karena itu yang berkenan pada Tuhan. Yang keempat, tubuh dan hidup kita adalah persembahan yang harus dipersembahkan bagi kekudusan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Dan yang kelima, seks bebas dilarang Allah untuk menjamin keutuhan pribadi manusia. Yang kedua, aborsi. Kata ini berasal dari kata Latin abortus, diartikan sebagai gugurnya festus dari rahim ibu. Karena itu, aborsi disebut juga keguguran kandungan. Aborsi dibedakan atas dua bagian besar, yaitu aborsi spontan dan aborsi sengaja, intentional, disebut juga abortus provocatus. Dalam dunia kesehatan, aborsi biasanya dilakukan ketika janin atau bayi berumur 4 bulan. Pandangan Alkitab terhadap tindakan aborsi, yaitu di dalam Keluaran 21 ayat 23 sampai 24, Keluaran 20, Mazmur 139 ayat 13 dan 16. Secara fisik, tindakan aborsi ini merugikan kaum wanita, dapat mengalami pendarahan berkepanjangan, bahkan sampai mengalami kematian. Secara psikologi, wanita menanggung beban perasaan bersalah dan lain-lain. Aborsi merupakan tindakan membunuh karena janin dalam kandungan adalah manusia yang diberikan Allah nafas hidup dan bertumbuh sebagaimana mestinya. Tuhan menghargai kehidupan dan berhak atas nafas hidup setiap manusia. Maka manusia tidak diperbolehkan mengambil hak Allah dalam melakukan aborsi. Apakah Alkitab mengizinkan aborsi? Jawabnya tidak. Jangan pernah berpikir bahwa janin dalam kandungan belum memiliki nyawa. Aborsi karena janin cacat tidak dibenarkan. Nah, tadi yang pertama kita bisa baca di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Dan yang kedua pada Keluaran pasal 20 ayat 13. Anak-anak adalah pemberian Tuhan. Jagalah dengan baik. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 5. Status janin sama dengan status manusia.
Tuhan mengasihi janin seperti mengasihi manusia. Yang ketiga, minuman keras, rokok, dan narkoba. Alkitab dengan jelas memerintahkan untuk tidak membiarkan tubuh kita diperhamba atau diperbudak oleh apapun termasuk dosa. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20. Pada umumnya remaja muda terjerumus dalam hal ini karena faktor lingkungan pergaulan, takut dikucilkan atau disingkirkan dari kelompok pergaulan, karena iseng serta pencarian identitas diri dan juga dari keluarga seperti orang tua yang merokok. B. Individualisme. Istilah individualisme berasal dari individus yang memiliki arti individu, perorangan, pribadi atau seseorang yang menempatkan diri pada kedudukan utama atau yang paling penting dalam segala hal hidup. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan individu sebagai satu, paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan atau kesanggupan dan kebutuhannya tidak boleh disamaratakan. Yang kedua, paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu kepercayaan bagi setiap orang. Paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Yang ketiga, paham yang menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Rasul Paulus menekankan kesatuan dengan kesempurnaan sukacita. Kesatuan meliputi kesehatian, sepikir, dan satu kasih. Tetapi ada hal yang dapat menghambat kesatuan, yaitu mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Untuk menyingkapi hal tersebut, diperlukan sikap mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Hati yang mengasihi akan mengalahkan sikap individualistis, sehingga memiliki hati yang peduli terhadap lingkungan sekitar dan menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Paham ini merusak keseimbangan hidup manusia sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial. Pandangan Alkitab terhadap individualisme mengajarkan, satu, agar dalam hidup bersama hendaklah kita saling menolong dan menanggung beban. Galatia pasal 6 ayat 2 dan 14. Tuhan Yesus memberi teladan yang mulia di dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Yang ketiga, jemaat mula-mula bertumbuh dalam iman kebersamaan dan rasa saling memiliki untuk kepentingan bersama. Ini bisa kita baca di dalam Kisah pasal 2 dan ayat pasal 3. Jemaat Makedonia memberikan bantuan meskipun jemaat tidak lebih kaya. Bisa kita baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kelima. C. Hedonisme. Menurut Kamus Indonesia, Wikipedia atau hedonisme berasal dari bahasa Yunani hedon, yang artinya pleasure atau kesenangan, dan isme paham. Jadi hedonisme diartikan sebagai paradigma berpikir yang menjadi kesenangan sebagai pusat tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Dengan demikian, hedonisme bisa diartikan sebuah ajaran atau faham yang berpegangan bahwa tingkah laku itu digerakkan oleh keinginan atau hasrat terhadap kesenangan dan menghindar dari segala penderitaan. Ciri hidup hedonisme menurut Alkitab terlihat dalam 1. Keluarga Lot yang berlambat untuk keluar. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 19 ayat 15-16 dan ayat 26. Kemudian yang kedua, Korintus dikenal sebagai kota perdagangan yang dipenuhi kaum intelektual yang memiliki pengaruh kuat, yaitu penganut Epikurus, yang mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui pemborosan yang berlebihan untuk memuaskan diri. Pandangan ini didasari bahwa hidup ini hanya sekali. Prinsip hidup ini yang terpenting adalah bagaimana bisa menikmati kesenangan dari apa yang diperoleh dan merasa puas serta senang. Yang ketiga, have fun
adalah istilah yang dipakai dalam pembicaraan dalam bersenang-senang, berpesta pora sebagai tujuan utama. Alkitab memberi nasihat terhadap hedonisme, Pengkhotbah 11 ayat 9. Hidup hanya sekali, maka manfaatkan dengan lebih baik. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Jangan mencari kesenangan atau kenikmatan dari dunia ini. Dan yang ketiga, 1 Timotius 6 ayat 7-8. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Remaja dengan gaya hidup ini memenuhi hidup dengan aktivitas mencari kesenangan, menghabiskan waktu di luar rumah, bermain, membeli barang mahal, berkumpul dengan teman-teman, dan menjadi pusat perhatian. D. Konsumerisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumerisme mempunyai arti gerakan atau kebijakan untuk melindungi konsumen dengan menata metode dan standar kerja produsen, penjual, dan pengiklan. Paham atau gaya yang menganggap barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya, serta gaya hidup yang tidak hemat. Konsumerisme adalah paham yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang melakukan atau menjalankan proses konsumsi atau memakai barang-barang hasil produksi secara berlebihan dan tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Ada beberapa hal yang mendorong mewabahnya konsumerisme dalam masyarakat, seperti 1. Pencitraan diri. Memiliki barang atau produk tertentu biasanya menunjukkan citra seseorang. Yang kedua, menunjukkan status pribadi dalam masyarakat sosial. Pandangan dan penelitian masyarakat ditentukan oleh apa yang dikenakan atau digunakan seseorang. Budaya postmodernisme yang mengemakan persamaan. Barang mewah tidak lagi dimiliki kelompok tertentu, tetapi semua orang dapat memilikinya. Yang keempat, murah, mudah, dan menarik. Produsen memproduksi barang dalam jumlah besar dengan kemasan yang menarik sehingga semua orang dapat memperolehnya dengan mudah serta harga murah. Alkitab memberikan nasihat terhadap konsumerisme. Yang pertama, berbagi dengan orang lain. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 3 ayat 10 sampai dengan 18. Yang kedua, belajar mencukupkan diri. Matius 6 ayat 11. Yang ketiga, hidup lebih penting daripada benda atau benda. Matius pasal 16 ayat 26. Yang keempat, hidup lebih bergantung kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33. Konsumerisme adalah keinginan mengkonsumsi barang bukan dalam jumlah yang banyak, tetapi juga pada tingkat kualitas tertentu. Paham konsumerisme bukan sekedar hidup boros dan mewah, tetapi gaya hidup yang tidak mempercayai pada pemeliharaan Tuhan. Materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang mendasarkan segala sesuatu termasuk kehidupan manusia pada materi atau benda semata-mata. Ajaran materialisme menetapkan bahwa kehidupan dunia merupakan puncak tujuan manusia dan kebahagiaan dititik beratkan pada kehidupan materi dan kesejahteraan hidup. Sementara agama meletakkan kehidupan ini sebagai perantara dan bukan akhir kehidupan, dan untuk mencapai kehidupan yang kekal dan sempurna mesti melewati gerbang kematian. Jadi kehidupan dunia merupakan alat untuk menggapai kesempurnaan hakiki dan bukan tujuan hakiki kehidupan manusia. Dalam penciptaan manusia pertama, materi debu itu baru menjadi makhluk hidup ketika Allah menghembuskan nafasnya. Kejadian pasal 2 ayat 7. Seluruh kehidupan manusia semestinya bergantung pada nafas Allah tersebut. Kenyataannya, manusia tidak mengutamakan sumber yang menghidupkan itu, tetapi materi yang fana. Sejatinya, materi itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan atau hasil produksi manusia untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan zaman. Materi bukanlah tujuan hidup, tetapi sarana untuk mencapai tujuan hidup. Pandangan Alkitab terhadap materialisme adalah: 1. Materi bukan tujuan hidup, tetapi sarana untuk mencapai tujuan hidup. Kita bisa baca di dalam Markus pasal 12 ayat 41.
sekaligus persembahan yang disertai dengan pengorbanan. Yang kedua, Tuhan Yesus memperlihatkan bahaya yang ditimbulkan dari materi atau kekayaan yang diinginkan manusia. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 6. Yang ketiga, jangan mengumpulkan harta di bumi. Matius pasal 6 ayat 19. Yang keempat, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Lukas pasal 6 ayat 13b. Istilah Mamon dalam bahasa Arab menunjuk pada kekayaan. Tuhan Yesus menempatkan Mamon sebagai ilah saingan. Mamon adalah kuasa yang mencoba menguasai hati manusia. Dan yang kelima, hati manusia hanya mempunyai satu ruang dan satu pengabdian. Saya ulangi, hati manusia mempunyai satu ruang untuk satu pengabdian, dan ruang itu hanyalah untuk Tuhan Yesus saja. Uang dapat kita gunakan untuk memperkaya hubungan dengan orang percaya. Uang dapat kita gunakan untuk memperkaya hubungan orang percaya dengan Allah dan memberkati umat manusia. F. Sekularisme adalah suatu kepercayaan atau paham yang memisahkan antara urusan agama dari kehidupan dunia seperti politik, pemerintah, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Paham ini menganggap bahwa urusan keagamaan atau ketuhanan tidak boleh dicampurkan dengan urusan agama, politik, atau pemerintahan. Maka penganut paham sekuler akan memisahkan agama dari kehidupan, membatasi agama hanya untuk urusan ibadah. Terkait dengan bagaimana beribadah kepada Tuhan, urusan kehidupan seperti bernegara, berpolitik, berekonomi, dan sebagainya, agama tidak boleh ikut campur. Dalam masyarakat sekuler, agama tidak ditolak, namun agama harus menyesuaikan keadaan masyarakat. Ajaran agama yang tidak cocok lagi perlu dibuang atau disimpan di museum. Paham ini adalah wacana meniadakan Tuhan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Menghadapi gaya hidup modern. Pengaruh positif gaya hidup modern bagi kehidupan manusia. Satu, dengan moto time is money, manusia belajar untuk menghargai waktu. Yang kedua, persaingan sangat tinggi sehingga manusia berlomba memperlengkapi diri untuk mengembangkan sumber daya manusia agar mampu bertahan dan berkompetisi. Yang ketiga, perubahan yang cepat dan terus mau menuntut peningkatan produktivitas baik dalam kuantitas maupun kualitas. Yang keempat, dipicu oleh cepatnya perkembangan zaman. Manusia dituntut untuk bekerja keras dan mampu menunjukkan prestasi dalam dunia kerja. Yang kelima, globalisasi dunia modern dengan gaya hidup modern membuka kesempatan untuk mengetahui segala sesuatu dengan cepat. Dengan gaya hidup modern, Anda pun sebagai remaja dituntut untuk dapat berprestasi agar tidak terlindas oleh kemajuan zaman. Jika Anda bermalas-malasan dan menunggu pertolongan orang lain, maka Anda tidak akan mendapatkan kemajuan apapun. Remaja modern dituntut untuk tidak saja meniru, tetapi menciptakan kreasi sendiri untuk menunjukkan eksistensi dirinya di tengah pergaulan remaja. Hal ini dapat memotivasi remaja untuk makin giat belajar. Selain itu, tuntutan membangun relasi atau jaringan sangat tinggi sehingga memiliki kemampuan berelasi dan bersosialisasi dengan baik. Hal ini sangat menentukan kemajuan hidup seseorang. Dampak negatif gaya hidup modern bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menjauhkan manusia dari Tuhan karena mengutamakan kehidupan jasmani dan sosial. Yang kedua, menjauhkan manusia dari sesamanya, menempatkan manusia lain sebagai saingan yang harus dikalahkan atau ditaklukkan. Yang ketiga, memicu peningkatan tindakan kriminal. Manusia tidak segan mengatasi semua usahanya dengan melukai orang lain agar tidak menghalangi tujuannya atau menghalalkan segala cara. Yang keempat, gaya hidup instan, ingin serba cepat, praktis, dan efektif. Mewujudkan nilai Kristiani di dalam keluarga. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang paling utama dalam pembentukan kehidupan dan kepribadian manusia.
Keluarga merupakan wadah yang paling efektif untuk mewujudkan tindakan atau perilaku untuk menghadapi pengaruh gaya hidup modern. Bagaimana keluarga dapat berperan mewujudkan nilai-nilai yang sesuai dengan iman Kristen? Sebagai fungsinya, keluarga dapat menciptakan anggota masyarakat baru yang sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen. Peran keluarga dalam masyarakat yaitu 1. Menanamkan cinta kasih sejak dini kepada anggota keluarga, sehingga ketika melangkah di tengah masyarakat luas dapat menerapkan cinta kasih dengan benar. Yang kedua, pembagian kerja dan tanggung jawab semua anggota keluarga. Akan melatih semua anggota keluarga bertanggung jawab atas usaha-usaha peningkatan ekonomi, terutama mencari biaya hidup keluarga. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dalam keluarga akan mengarahkan anggota keluarga pada iman berdasarkan agama yang dianutnya, sehingga menekan faham fanatikisme yang salah dan meningkatkan pengamalan agama. Dalam keluarga Kristen, anak-anak menerima nilai-nilai Kristiani yang mengimbangi kemajuan iptek untuk tidak melupakan Tuhan yang memberikan ketajaman berpikir serta kemampuan intelek kepada manusia. Yang keempat, pendidikan sejak dini dalam keluarga memberikan stimulus kepada anggota keluarga untuk terus meningkatkan kompetensi sehingga dapat bersaing dalam pesatnya modernisasi dan mengendalikan kemajuan zaman kepada nilai yang benar. Pentingnya nilai Kristiani dalam keluarga. Menurut M. Soleman, keluarga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi edukatif, yaitu sebagai wadah pendidikan yang pertama yang dikenal oleh anak. Lingkungan keluarga sehari-hari adalah situasi pendidikan yang dapat dihayati oleh anak dan diarahkan pada perilaku yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan tempat berinteraksi di mana anak mempelajari pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, nilai-nilai, serta norma yang terdapat dalam masyarakat untuk pengembangan pribadinya. Keluarga berperan sebagai penghubung antara anak dengan kehidupan sosial dan norma sosial, meliputi penerangan, penyaringan, penafsiran dalam bahasa yang dimengerti oleh anak. Fungsi protektif, yaitu sebagai pemberi rasa aman dan terlindungi, agar anak bebas menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Hal ini sangat penting bagi tumbuh kembang anak karena pengaruh gaya hidup modern ini memberi pengaruh kuat terhadap anak. Yang keempat, fungsi afeksi, yaitu hubungan sosial yang mesra. Afeksi. Seorang anak mempunyai kepekaan tersendiri terhadap iklim emosional dalam keluarga. Kehangatan dalam keluarga merupakan hal penting bagi perkembangan kepribadian anak. Fungsi religius. Yang kelima, fungsi religius. Fungsi ini memperkenalkan dan mengarahkan anggota keluarga pada kehidupan beragama sesuai dengan keyakinan keluarga tersebut. Yang keenam, fungsi ekonomis. Pencarian, perencanaan, dan pembelanjaan dilakukan oleh semua anggota keluarga, sehingga menumbuhkan saling pengertian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Fungsi rekreatif. Suasana keluarga yang hangat dan penuh kedamaian dapat memotivasi dan mendorong anggota untuk tetap semangat melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Yang kedelapan, fungsi biologis. Fungsi ini sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan seksual, kebutuhan berhubungan dengan pengembangan keturunan, perlindungan fisik, kebutuhan pangan, sandang, dan papan setiap anggota keluarga. Dengan meningkatnya gaya hidup modern, kegiatan ibadah dianggap sebagai pelarian saja dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting lagi, karena tidak menyentuh sisi moral dan etika serta tidak berdampak pada kehidupan moral. Membaca dari kisah dalam Alkitab, Kain dan Habel, anak-anak Eli yang jahat dan lain sebagainya menunjukkan bahwa keluarga berkewajiban memberi
pendidikan nilai-nilai Kristiani terhadap anak-anak dan seluruh anggota keluarga agar tidak mudah terjerat pengaruh buruk gaya hidup modern. Pendidikan akademis yang tinggi, kedudukan tinggi secara status sosial seseorang tidak akan mengubah watak dan karakter seseorang untuk memilih gaya hidup yang benar. Pendidikan nilai akan menyentuh sisi moral, etika, karakter, dan watak seseorang. Untuk membentuk generasi yang hidup akan Tuhan, keluarga Kristen tidak sekedar mengajar pendidikan nilai, tetapi pendidikan yang berdasarkan Alkitab. Mewujudkan nilai Kristiani dalam keluarga. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi dengan segenap tenaga rohani kita. Mengasihi tidak hanya sekedar ucapan, tetapi perbuatan dan tindakan kasih. Menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dan mentaati Tuhan. Di dalamnya tampak kesetiaan kepada Tuhan, serta mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama tidak terbatas pada perasaan kasihan atau rasa sayang, tetapi berarti mengusahakan apa yang baik dan apa yang berguna bagi sesama. Sama seperti secara otomatis mencari yang baik dan berguna bagi diri sendiri. Mengasihi sesama adalah tindakan kasih yang menghargai, peduli, dan melakukan yang terbaik bagi sesama. Keluarga berperan aktif dalam menanamkan kasih, karena keluarga yang menentukan generasi yang akan menjalankan dan mengembangkan kehidupan di tengah gaya hidup modern saat ini dan yang akan datang. Gaya hidup remaja Kristen modern dengan nilai-nilai Kristiani. Pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang nilai-nilai Kristiani akan menentukan penilaian seseorang tentang gaya hidup modern yang menuntun pada pemilihan gaya hidup yang tepat. Selain itu, pemahaman yang benar akan nilai Kristiani, keteguhan dan kedewasaan iman menentukan tindakan, terutama dalam menghadapi godaan gaya hidup modern yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Remaja Kristen dapat hidup sesuai dengan kemajuan zaman, namun tetap berpegang pada ajaran Alkitab. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, selalu memulai setiap hari dengan doa dan membaca Alkitab secara pribadi. Yang kedua, selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik berdasarkan kebenaran Alkitab. Yang ketiga, menolak dengan tegas tawaran atau godaan yang mendatangkan dosa. Yang keempat, melaksanakan kehidupan setiap hari secara tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kelima, mendengarkan nasihat orang tua dan hidup rukun dengan keluarga. Dan yang keenam, mempunyai pendirian iman Kristen yang teguh dan benar sesuai firman Tuhan. Ya, sampai di sini materi pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk materi pagi hari ini, yaitu materi kelanjutan dari modernisasi, yaitu tentang dampak modernisasi yang terjadi. Terima kasih Tuhan kalau kami telah diingatkan kembali tentang materi ini, tentang yaitu dampak negatif dari gaya hidup modern. Biarlah kami tetap berpegang teguh atas dasar firman Tuhan, dan kami selalu membangun mesbah keluarga di tengah keluarga kami, menanamkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak, sehingga ini akan membuahkan hasil yang luar biasa di dalam kehidupan kami, dan mereka pun tetap berpegang teguh atas dasar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.